Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayat, reporter Banjarmasin Pos. Saat ini saya sedang berada di Perumda Palde. Di sini adalah tempat atau proses pengolahan air limbah domestik yang ada di Banjarmasin. Saat ini saya sudah bersama manajer teknik Perumda Palde bersama Bapak Deris Kusdinar. Ya Pak, bisa dijelaskan Pak proses pengolahan air limbah domestik di sini Pak? Baik, terima kasih. Jadi limbah domestik yang kita olah di sini kebetulan ada di Pamuran Raya. Ini berasal dari pelanggan kita di wilayah Melayan luar dan sekitarnya. Ini L5 ini dialirkan melalui perpipaan. Nah, dari perpipaan itu nanti masuk ke instalasi pengolahan air limbah ini. Pertama masuk ke rumah pompa terakhir yaitu RSPS. Kemudian akan didorong oleh pompa masuk ke bak pengendap pertama atau clarifier sebelum masuk ke RBC. Setelah diendapkan, baru nanti masuk ke RBC-nya itu sendiri. Itu rotating biological contactor. Ini tempat hidupnya bakteri yang akan menguraikan air limbah domestik tadi, zat pencemar yang ada di dalam air limbah domestik tadi. Jadi setelah diuraikan atau dimakan oleh bakteri-bakteri pengurai, nanti akan masuk ke bak pengendap kedua. Setelah bak pengendap kedua, kemudian itu akan diendapkan kembali dan nanti akan kita tambahi, kita bubuhi juga dengan desinfektan untuk membunuh bakteri-bakteri yang masih ada atau masih hidup dan untuk memenuhi baku mutunya. Nanti setelah itu kemudian diendapkan kembali di bak terakhir. Setelah itu kemudian dilepas ke badan air penerima, kayak gitu, ke sungai terdekat. Ada juga yang kita manfaatkan kembali, kita recycle untuk menjadi air yang digunakan untuk pembersih jaringan, air bersih yang kita gunakan untuk pembersih jaringan. Di sementara sederhana sebenarnya prosesnya. Jadi kita hanya memanfaatkan bakteri yang hidup di dalam RBC yang tumbuh dari air limbahnya itu sendiri. Pak, ini kan terlihat pipa besar kan di bawah sini Pak. Ya. Jadi air limbah ini masuk berawal dari sini Pak? Ya, tadi yang dari RSPS dari rumah pompa itu dialirkan melalui pipa ini. Ya, dari pipa ini kemudian nanti masuk ke bak pengendap pertama tadi. Baru nanti masuk ke RBC. Oh, jadi dari pipa ini terus masuk ke bak bawah ya Pak? Ya, bak bawah ini di bak pengendap. Jadi di sebelum masuk ke RBC, dia ada bak pengendap dulu di bawah RBC ini. Ini kan Pak terlihat ada beberapa. Nah, jadi semuanya itu masuk dari satu bertahap atau bebas Pak ini Pak? Jadi masing-masing ini mengolah berbarengan semua. Iya. Barengan paralel. Masing-masing ini kapasitasnya 500 meter kubik per hari. Nah, jadi di bawahnya ini tadi bak pengendapnya ada dua. Satu bak pengendap itu dilayani oleh dua RBC. Jadi masing-masing mengolah kapasitas 500 meter kubik per hari. Setelah proses ini Pak, selanjutnya kemana Pak? Jadi setelah tadi dari RBC, setelah diuraikan oleh bakteri-bakteri yang ada di RBC, ini ada 3 tahap di dalam RBC. Dari tahap malam, kemudian setelah semakin bersih, ketika itu kemudian malam keempat itu diendapkan kembali. Jadi ada bak pengendap kedua. Nah, di situ juga kita membubuhkan desinfektan untuk membunuh bakteri yang masih hidup, yang masih terbawa, kemudian nanti diendapkan terakhir, baru kita lepas lagi ke sungai atau badan air penerima. Itu sudah selesai ya Pak? Ya. Bisa dilihat di sini, ini adalah proses pengolahan limbah yang ada di sini. Ini adalah fasilitas pengolahan limbah domestik yang ada di Kota Banjarmasin, merupakan milik pemerintah Kota Banjarmasin yang dikelola oleh Perumda Palde Kota Banjarmasin. Dan kita berharap fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Banjarmasin, khususnya yang di Kota Banjarmasin, untuk mengolahkan air limbah domestiknya ke fasilitas yang ada ini. Nah, karena memang
seperti kita ketahui kondisi sanitasi, kondisi pengelolaan limbah domestik di Kota Banjarmasin ini masih sangat perlu kita perbaiki gitu. Sangat harus kita perbaiki, harus ditingkatkan, karena seperti kita ketahui saat ini kondisi sanitasi Kota Banjarmasin juga masih sangat rendah ya, karena dengan kondisi pembuangan limbah domestiknya di rumah-rumah masing-masing itu kan hanya menggunakan kotak cukup atau hanya dibuang ke badan sungai atau ke bawah kolong rumah. Nah, harapannya dari pemerintah Kota Banjarmasin dengan adanya fasilitas ini nanti bisa digunakan, dimanfaatkan sebesarnya untuk kepentingan masyarakat untuk mengelola limbah domestiknya ini ke fasilitas yang sudah ada yang dikelola oleh pemerintah Bali. Dan harapannya dengan dikelolanya air limbah domestik ini dengan baik, dengan benar, tentunya harapannya nantinya lingkungan Kota Banjarmasin, sungai-sungai kita menjadi bersih kembali, lingkungan perairan kita menjadi bersih kembali. Dan cara untuk bagaimana berlangganan atau mengeluarkan air limbah domestik ke Perumda Palde, Bapak Ibu sekalian warga Kota Banjarmasin bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Pasar Pagi. Nanti bisa menghubungi bagian operasional pelayanan, pemasaran dan pelayanan. Nanti di sana tinggal menyiapkan data diri, KTP, kemudian rekening PDAM, karena di situ nanti cara berlangganannya atau cara nantinya untuk pembayaran tarif jasa pelayanannya melalui rekening PDAM. Jadi kita memerlukan data rekening PDAM. Jadi cukup dengan itu, nanti mengisi form, datang ke Perumda Palde, akan kita proses dan kita tindak lanjuti sebagai pelanggan, atau kita layani dengan baik sistem yang melalui jaringan perpipaan ataupun sistem setempat dengan penggantian tank yang sudah standar.